Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu mertua saya rahimahullah mempunyai hutang di bank dan bank melunasi ketika ibu saya meninggal. Pihak bank juga memberikan uang kematian dari asuransi. Bagaimana status uang itu untuk ahli warisnya Ustaz? Kemudian apakah boleh uang itu digunakan untuk melunasi utang ibu mertua yang masih ada untuk orang lain. Jadi beliau masih punya hutang ke orang lain. Apakah boleh memberikan uang itu untuk kakak ipar saya yang sedang terlilit utang? Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada kaidah yang bisa kita gunakan untuk menjawab ini ya. Kaidahnya mengatakan kullu ma yubna ala batilin fahuwa batilun. Kullu ma yubna ala batilin fahuwa batil. Hasil dari transaksi yang batil adalah batil. Hasil batil adalah batil. Seperti yang kita pahami bahwa prinsip asuransi utang itu adalah prinsip gharar besar. Gharar besar. Kok bisa, Pak? Ada orang yang utang, kemudian utangnya diasuransikan. Dengan misalnya berapa biasanya asuransi utang? Ya, cuman 2% atau ya senilai 2 juta atau 1,5 juta. Misalnya utang 100 juta, 2% berarti cuman bayar 2 juta. Bayar 2 juta. 100 juta ini mau dilunasi berapa lama? Misalnya 3 tahun. Dalam rentang waktu 3 tahun ini, jika yang bersangkutan meninggal dunia sebelum utang lunas, maka utangnya akan ditutupi oleh pihak asuransi. Sudah? Sehingga di situ dia membayar premi iwad muawwad. Bayar premi ini berupa premi ya, yang nilainya 2 juta. Lalu dia mendapatkan muawwad. Dia mendapatkan muawwad. Apa muawwadnya? Jaminan utang lunas, pelunasan utang. Jika meninggal, padahal yang namanya mati, nggak ada satupun orang yang tahu. Jika mati ini kapan? Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Maka tidak terjadi keseimbangan, kejelasan antara iwad dengan muawwad. Di sini iwadnya jelas 2 juta. Tapi muawwadnya jaminan utang lunas wallahu a'lam. Ini enggak jelas. Karena ini enggak jelas, maka berarti di situ terjadi gharar besar. Baik. Dan ini akad batil. Ini adalah akad batil. Asuransi ini akad batil. Kenapa kok bisa akad batil? Karena dia dibangun di atas prinsip gharar besar. Berarti hasilnya juga batil. Akadnya batil, maka hasilnya juga batil. Hasil dari transaksi yang batil adalah batil. Judi itu transaksi yang batil. Sehingga orang yang menang judi dapat hasil, maka itu kebatilan. Haram bagi dia untuk menerimanya. Akad riba itu batil. Lalu dia mendapatkan keuntungan dari transaksi riba. Maka haram bagi dia untuk menerima keuntungan itu. Karena hasil dari sesuatu yang batil adalah batil. Baik. Saat nasabah meninggal, maka sisa utang, dia masih punya sisa utang. Sisa utang itu ditutupi dari hasil yang batil ini. Sehingga sisa utang berasal dari hasil yang batil. Artinya apa? Ketika sisa utang itu berasal dari hasil yang batil, berarti sebenarnya itu belum menutupi kewajiban nasabah. Baik.
Jika sisa utang, saya ulang ya, sisa utang jika ditutupi dari hasil yang batil, berarti aslinya dia belum menutupi kewajiban nasabah. Nah, kemudian kita buat seperti ini ya, rinciannya. Utang nasabah itu kan ada dua. Pertama, pokoknya, bagian pokok. Yang kedua apa? Bunga. Gini ya. Kalau nasabah utang ke bank kan ada dua ini yang kewajiban yang harus dia bayarkan. Yang pertama adalah pokok, yang kedua adalah bunga. Secara syar'i, mana yang wajib untuk dibayar? Secara syar'i yang wajib dibayar yang mana? Yang pokok. Ini kewajiban nasabah. Kewajiban secara syar'i. Sehingga diizinkan oleh syariat. Sedangkan bunga ini haram untuk dibayarkan. Kenapa Pak haram? Karena kita tidak boleh memberi makan riba. Baik. Lah terus dalam kasus ini bagaimana? Dalam kasus ini dua-duanya sisa pokok dan bunga itu dibayarkan dari hasil transaksi yang batil tadi. Begitu kan? Baik. Berarti kalau kewajiban nasabah dianggap belum selesai disebabkan itu adalah dari hasil yang batil, maka bagian mana yang dianggap belum tertutupi? Bagian mana yang dianggap belum tertutupi? Jawabannya adalah kewajiban syar'i ini. Ini dianggap belum tertutupi. Sedangkan untuk kewajiban yang tidak syar'i, yang haram dibayarkan, yaitu bagian bunga, ya, maka pihak asuransi yang nutupi terserah asuransi. Nasabah tidak bertanggung jawab di situ. Paham ya? Jadi utang nasabah itu ada dua kan? Kewajiban nasabah dalam aturan perbankan ada dua. Kewajiban bayar pokok dan kewajiban bayar bunga. Nah, kewajiban bayar pokok itu tidak hilang. Meskipun sudah dibayarkan oleh asuransi. Karena pembayaran itu berasal dari akad yang batil. Tidak hilang. Tapi kewajiban bayar bunga, jika sudah ditutupi oleh asuransi, ya terserah asuransi. Nasabah sama sekali tidak bertanggung jawab. Dan aslinya dia tidak berhak untuk membayar itu. Baik. Karena itu, sekalipun sudah dianggap lunas, maka kami tekankan bahwa pokoknya wajib untuk tetap dibayarkan. Ya. Sekalipun sudah dianggap lunas, nasabah meninggal, nasabah mati, utang lunas. Utang dianggap lunas. Dianggap lunas itu bukan bank memutihkan ya, tapi bank ditutupi utangnya nasabah ini oleh asuransi. Utang dianggap lunas. Maka kesimpulannya adalah bagian pokok belum lunas. Wah, terus gimana Pak? Anda perlu cari tahu yang sudah dibayar ibu berapa. Terus pokoknya kurang berapa. Misalnya, dari 100 juta, ya, ini plus bunganya 20 juta. Plus bunga 20 juta. Sudah dicicil 80. Berarti kan kurang 40 kalau pakai aturan bank. Agar jadi 120. Sudah? Berarti kekurangannya adalah 20 juta. Kekurangannya. Kenapa kurangnya sekian? Karena yang 80 sudah dibayar. Dan ini dianggap bayar pokok saja. Kurangnya 20. Sudah? Oleh asuransi ditutupi semuanya. Maka Anda punya utang 20 juta ke asuransi. Kembalikan 20 juta ke asuransi. Wah, enggak bisa Pak. Asuransi tidak menerima seperti itu. Baik, kalau tidak menerima seperti itu, berarti yang 2 juta ini disalurkan untuk kepentingan umum. Kembalikan ke negara sebenarnya. Tapi kita bisa salurkan untuk kepentingan umum. Berikan kepada fakir miskin. Atau untuk kegiatan pembangunan jalan, untuk infrastruktur negara dan seterusnya. Nah, sehingga jangan mikir
masih ada sisa dari asuransi ini, boleh nggak dipakai untuk nutupi utang siapa? Kakak ipar dan seterusnya. Nggak boleh. Itu hasil yang batil. Tidak boleh memanfaatkan dari hasil yang batil. Wallahu a'lam.